kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir atau ada yang sedang berhalangan masuk? Hadir semua, hadir semua ya, baik. Sebelum itu adik-adik menyiapkan buku dan peralatan tulisnya dulu ya di atas mejanya. Ya Ibu, sudah. Ibu hari ini akan membahas materi tentang perbandingan. Nah, pasti adik-adik pernah melihat tutorial memasak di YouTube atau di TikTok? Ya. Nah, misalkan kita ingin memasak cireng. Nah, nanti pasti di dalam tutorialnya itu ada menyebutkan misalkan kita akan menambahkan adonan tepung terigu dengan tepung tapioka dengan perbandingan 1:5. Nah, maksudnya apa sih perbandingan itu? Misalkan di dalam tutorial tersebut kita dikasih tepung terigu perbandingannya dengan tepung tapioka. Saat kita dikasih perbandingan 1:5. Nah, apa sih maksud perbandingan ini? Nah, maksudnya itu misalkan satunya ini dimana maksudnya ialah 50 gram. Nah, otomatis kalau dia 5 maka menjadi 250 gram. Nah, anak-anak, misalkan kita akan membuat 2 adonan. Misalkan untuk perbandingan ini kita cukup untuk membuat 1 adonan. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat 2 adonan? Nah, otomatis kita akan mengalih 2 ini. Otomatis perbandingannya menjadi 2:10, di mana untuk tepung terigunya kita akan menggunakan 100 gram. Sedangkan untuk tepung tapiokanya kita akan menggunakan 500 gram. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Adik-adik pernah tidak jika akan melakukan pencucian foto di sebuah tukang foto, nanti kita diberikan beberapa opsi ukuran foto. Misalkan ada ukuran, sebentar ya. Nah, misalkan kita diberikan ukuran fotonya itu 3:4. 3:4, ataupun ada yang rasionya 4:6. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sebuah perbandingan atau sebuah rasio. Ataupun sama halnya dengan ketika kita akan ngeprint atau fotokopi, misalkan kita ingin menggunakan kertas A2 atau kertas A4 ataupun kertas A1. Nah, di sini itu kan misalkan contohnya kertas A2 memiliki perbandingan rasio 4:20 berbanding 594 mm. Nah, adapun sedangkan kertas A1 memiliki rasio 594 berbanding 841 mm. Seperti itulah salah satu contoh perbandingan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa itu perbandingan? Jadi, perbandingan atau yang sering disebut dengan rasio ialah perbandingan antara 2 atau lebih besaran yang menunjukkan hubungan relatif antara jumlahnya disebut dengan rasio. Nah, di dalam perbandingan kita memiliki 3 cara dalam penulisannya. Ibu akan memberi contoh, misalkan dengan cara yang pertama, misalkan kita memiliki pecahan yang misalkan 1:4. Di sana kita bisa menuliskannya dengan menggunakan per. Contohnya misalkan 1/4 atau 2/6 atau 5/3. Nah, dengan cara yang pertama kita dapat menggunakan per, sedangkan cara kedua kita dapat memisahkannya dengan tanda titik 2. Contohnya 1/4 di sini kita dapat menuliskannya jadi 1/4. Nah, tanda titik yang dimaksud ini. Ataupun mungkin misalkan kita ingin menuliskannya dalam bentuk
titik 2 yang dengan cara kedua yang 2/6 di sini, maka menjadi 2 berbanding 6. Nah, begini. Adapun cara ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalkan di sini kita memiliki perbandingan yaitu 1/4. Di sini kita dapat menuliskannya dengan cara ketiga, 1/4. Nah, begini. Ataupun misalkan 2/6 di sini dengan cara kedua 2/6, ataupun kita dapat menuliskannya dengan 2/6. Nah, begitu. Apakah adik-adik sudah paham? Paham. Atau ada yang masih dibingungkan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Baik. Nah, di dalam suatu perbandingan di sini dibedakan menjadi 2, yaitu perbandingan 2 besaran dengan satuan yang sama dan dengan satuan yang berbeda. Nah, yang pertama, perbandingan 2 besaran dengan satuannya yang sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya ialah perbandingan dengan besaran dan satuannya yang sama. Misalkan perbandingan massa badan merupakan 2 besaran yang sejenis karena massa badan memiliki satuan yang sama yaitu kilogram. Nah, begitu pula dengan perbandingan tinggi pohon sawit merupakan 2 besaran yang sejenis karena tinggi pohon sawit memiliki satuan yang sama dan dapat dinyatakan dalam meter, inci ataupun sentimeter. Ibu kasih contoh ya. Nah, di sini kita memiliki 2 pohon yaitu pohon A dan pohon B, di mana tinggi dari pohon A ialah 100 cm dan tinggi dari pohon B ialah 400 cm. Nah, sekarang ibu tanya ya, menurut adik-adik dari kedua gambar tersebut pohon manakah yang lebih tinggi? Apakah pohon A atau pohon B? Yang B, Bu. B, Bu. Yang B, baik. Nah, sedangkan pohon yang lebih rendah? Yang A. Baik. Nah, ada yang bisa membantu ibu untuk menjawab soal nomor 3, di mana soalnya ialah berapakah perbandingan yang paling sederhana antara tinggi pohon sawit A dan tinggi pohon sawit B. Nah, di sini kan langkah-langkahnya itu ada yang mau maju membantu ibu? Ada. Baik. Ibu bimbing ya. Nah, misalkan kita tulis dulu pohon A berbanding B. Banding B. Nah, tinggi pohon yang pertama berapa? 100 cm. Nah, maksud dari satuan yang sama itu kan di sini itu untuk tinggi pohon A 100 cm dan tinggi pohon B 400 cm. Nah, di sini kan kedua-duanya menggunakan cm. Itulah yang dimaksud dengan besaran satuannya yang sama. Nah, selanjutnya berbanding cm untuk yang B 400 cm. Nah, apakah itu bisa disederhanakan? Bisa, Bu. Bisa. Ayo sederhanakan. Baik, terima kasih. Nah, apakah Reti paham? Paham, Bu. Baik. Di sini itu kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 100 ya. Makanya dia menghasilkan 1/4 cm. Nah, kayak gini ya. Maka kita dapat simpulkan dari 2 gambar yang tadi, 2 pohon sawit A dan pohon sawit B memiliki besaran tinggi dan satuan yang sama yaitu cm. Nah, adapun untuk jenis perbandingan yang kedua ialah perbandingan 2 besaran dengan satuannya yang berbeda. Maksudnya apa? Perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda adalah perbandingan dengan besaran yang sama tetapi satuannya berbeda. Untuk contoh perbandingan yang kedua ini ialah di sini misalkan 14 bulan berbanding dengan 1 tahun, di mana besaran waktu dengan satuan bulan dan tahun. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikannya? Di sana kita memiliki 14 bulan berbanding dengan 1 tahun. Nah, di sini kita 1
bulan dan 12 bulan. Nah, ini kita dapat sederhanakan. Ada yang bisa membantu ibu. 14 bulan berbanding dengan 12 bulan. Misalkan kita sama-sama bagi dua ya. Misalkan ini menjadi 7 bulan, ini menjadi 6 bulan. Nah, maka perbandingan dari soal yang kedua ini ialah 7 berbanding 6. Kita lihat sama-sama. Nah, jadi perbandingan yang kita dapat ialah 7 berbanding 6. Seperti itu. Baik, sekarang ibu akan membentuk beberapa kelompok untuk menyelesaikan LKPD ya. Kita bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Baik. Apa kelompoknya sudah ada? Sudah ibu. Sudah ibu bagikan ya. Ya. Ini ya LKPD-nya. Baik anak-anak, untuk langkah pengerjaannya di sini untuk permasalahan 1, di sini kan dalam satu wadah kita memiliki 6 buah donat yang terdiri dari 1 donat coklat, 3 donat meses, dan 2 donat gula. Nah, pertanyaannya, bantulah Cinta untuk menghitung rasio atau perbandingan donat meses, donat coklat, dan donat gula jika Cinta ingin menyiapkan 2 piring donat. Jadi kalau dalam satu wadah itu kita dapat menaruh 6 buah donat dengan 1 donat coklat, 3 donat meses, dan 2 donat gula. Maka jika kita ingin menyiapkan 2 piring donat, bagaimana? Berapa? Dan begitu. Selanjutnya untuk masalah kedua, di sini kita memiliki dua minyak goreng, di mana untuk gambar 1 ini isinya 5 liter dan isi yang kedua 250 ml. Nah, soal yang kedua ini termasuk ke dalam 2 besaran dengan satuan yang berbeda tadi. Adik-adik masih ingat kan caranya bagaimana menyelesaikan? Masih Bu. Baik. Nah, nanti adik-adik di sini bisa mengubah satuannya menjadi mililiter terlebih dahulu, lalu selanjutnya disederhanakan menjadi nanti berapa ya perbandingan akhirnya begitu. Nah, silakan ya ibu kasih waktu 25 menit. Oke, siap ibu. Dari sekarang ya ibu tunggu. Ada yang kebingungan kah? Ada Bu. Ada ya. Ini gimana ya? Oh itu ya, maksudnya jika dalam satuan ini terdapat 6 angka, yang satuan itu tadi dari garis tengah, yang pertama adalah coklat, yang kedua adalah meses, dan yang ketiga adalah gula. Lalu jika dalam satuan itu terdapat 6 dengan isi gula, dengan meses, dan gula, kita ingin membuat atau mencetak 2 piring donat itu. Ya, paham. Paham? Nanti ada ditanyakan atau sudah mengerti? Ngerti Bu. Baik. Baik, waktu pengerjaan LKPD habis ya. Kita jawab bersama-sama ya. Untuk masalah 1, apa ada yang ingin membantu ibu menyelesaikannya? Saya Bu. Baik, silahkan Randy. Atau mau maju ke papan aja atau kita disebutin? Sebutin aja Bu. Boleh sebutin aja. Sebutin aja, oke. Baik, untuk masalah donat ini kan di sini di satu piring ada 6 donat, yaitu pertama ada donat mesesnya sebanyak 3, terus donat coklat ada 1 dan donat gula ada 2. Nah, kalau kita mau sajikan 2 piring, itu artinya kita akan menyiapkan 2 kali atau kita akan memastikan semua donat sama-sama 2 gitu. Hingga jadi perbandingannya itu 6 untuk donat meses, 4 untuk donat coklat, dan 2
untuk donat gula. Jadi perbandingannya itu 6:4:2. Baik, betul. Ini jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama Bu. Sama ya. Baik, Ibu langsung saja masuk ke permasalahan yang ketiga. Ada yang ingin membantu Ibu menyelesaikannya? Saya. Silakan ya. Jadi dari ketiga pernyataan ini yang benar yaitu yang bagian C. Kenapa? Karena dia itu menggunakan konsep rasio dalam membandingkan rasa coklat pada kedua gambar. Nah, rasio jumlah coklat terhadap susu mempengaruhi kekuatan rasa coklat dalam campur. Alasan yang A kurang tepat, kenapa? Ya, dia itu kurang tepat karena hanya melihat selisih jumlah tanpa mempertimbangkan rasionya aja. Sedangkan yang B? Sedangkan yang B itu kurang tepat karena tidak melihat perbandingan proporsi keseluruhannya. Baik, sudah sangat jelas dan tepat ya. Terima kasih Anin. Iya, Bu. Yang lain apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama. Sama ya. Baik, berarti sampai sini sudah cukup jelas ya. Iya, Bu. Nah, baik adik-adik, dari beberapa permasalahan yang kita jumpai tadi, adik-adik apa bisa menyimpulkan jadi apa itu rasio atau perbandingan? Saya, Silakan ya. jadi rasio atau perbandingan itu adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran yang menunjukkan hubungan relatif antara jumlah tersebut. Baik, sangat tepat sekali. Atau Randy ada pendapat yang lain? Sama. Sama ya. Nah, jadi Ibu jelaskan ya, dari apa sih manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari perbandingan? Salah satu contohnya yang tadi, seperti yang awal Ibu jelaskan, misalkan kita ingin membuat adonan cireng. Nah, di dalam adonan cireng, ketika kita melihat tutorial di dalam sebuah YouTube atau di TikTok, nanti kan di sana kita diberi beberapa perbandingan. Misalkan kita akan mencampurkan adonan tepung terigu dengan tepung tapioka dengan rasio 1:5. Otomatis ketika kita sudah paham dengan materi ini, kita bisa menyesuaikan takaran yang akan kita gunakan. Jika kita ingin membuat adonan lebih, misalkan untuk satu adonan kita menggunakan 50 gram tepung terigu dan 250 gram tepung tapioka. Nah, itu kan untuk satu adonan. Nah, kalau kita ingin membuat lebih 2 atau 3 gitu, otomatis kita bisa dengan lebih mudah untuk membuat adonan tersebut seperti itu. Baiklah adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu Ibu menyelesaikan beberapa permasalahan yang tadi. Silakan untuk perwakilan kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa, mulai. Selesai. Adik-adik jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya, Ya, Bu. agar puasanya lancar karena cuaca akhir-akhir ini suka berganti-ganti, kadang panas, kadang dingin. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya.